Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Royhani dengan NIM 2002311000214 dari kelas Ekonomi Pembangunan C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang modal sosial dan contohnya di sekitar tempat tinggal saya. Pertama-tama, apa sih modal sosial itu? Modal sosial adalah investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan sosial, kepercayaan, nilai, dan norma, serta kekuatan menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapabilitas lainnya. Selanjutnya, pengertian modal sosial menurut para ahli. Pertama, menurut Pierre Bourdieu, modal sosial ialah jumlah sumber daya yang sifatnya tersirat yang mana hal tersebut dapat berkembang pada diri seseorang, individu, atau kelompok melalui kemampuan untuk memiliki jaringan serta pengetahuan. Sedangkan menurut James Coleman, modal sosial adalah sesuatu yang bukan entitas tunggal, melainkan entitas yang bersifat majemuk yang mengandung dua faktor, yaitu modal sosial dapat mencakup beberapa aspek dalam arti struktur sosial dan modal sosial dapat memfasilitasi beberapa tindakan dari pelaku dalam struktur sosial tersebut. Selanjutnya, teori modal sosial. Dalam teori modal sosial terdapat dua perspektif. Yang pertama, modal sosial dari perspektif pelaku, actors perspektif, yang diformulasikan oleh Bourdieu yang melihat modal sosial berisi sumber daya di mana pelaku individu dapat menggunakannya karena kepemilikannya terhadap jaringan secara eksklusif, exclusive network. Yang kedua, modal sosial dari perspektif masyarakat, society's perspective, yang dikonseptualisasikan oleh Putnam, yang melihat modal sosial sebagai barang publik yang diatur oleh organisasi dan jaringan horizontal yang eksis dalam masyarakat. Selanjutnya, komponen modal sosial. Yang pertama, kepercayaan, trust. Kepercayaan ini berfungsi untuk mereduksi atau meminimalisasi bahaya yang berasal dari aktivitas tertentu. Hal ini biasanya terkait bukan dengan resiko, namun berbagai kemungkinan. Kepercayaan juga akan mempengaruhi kemampuan manusia dalam bekerja sama. Nilai dan norma. Nilai bagian penting dari kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah apabila harmonis dan selaras dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat di mana tindakan tersebut dilakukan. Sedangkan norma yaitu aturan-aturan dalam kehidupan sosial secara kolektif yang mengandung berbagai sanksi baik secara moral maupun fisik bagi orang atau sekelompok yang melakukan pelanggaran atas nilai-nilai sosial. Sehingga nilai dan norma adalah hal dasar pada proses interaksi sosial yang mengacu pada bagaimana tindakan individu dalam masyarakat. Yang selanjutnya, jaringan sosial atau network merupakan ikatan antar simpul orang atau kelompok yang dihubungkan dengan media hubungan sosial yang diikat dengan kepercayaan. Jaringan terbentuk karena berasal dari daerah dan daerah yang sama, kesamaan kepercayaan politik atau agama, hubungan genealogis. Selain itu, jaringan sosial biasanya diwarnai oleh suatu tipologis khas yang sejalan dengan karakteristik dan berorientasi pada kelompok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modal sosial adalah suatu norma atau nilai yang dipahami bersama oleh masyarakat yang dapat memperkuat jaringan sosial yang positif sehingga terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan. Modal sosial akan dapat terasa apabila terdapat interaksi dengan orang lain yang diwadahi dengan struktur sosial.
Struktur sosial itu sendiri merupakan bagian tertentu dari aturan-aturan, rule, dan prosedur dalam pemanfaatan sumber daya. Contoh modal sosial di daerah sekitar tempat tinggal saya. Di desa saya, terdapat perkumpulan majelis taklim yang bernama Majelis Taklim Isba Bunalas Arosbaya. Awal berdiri dari tahun 2012, kepengurusan Majelis Taklim Isba ini diurus oleh tokoh-tokoh penting masyarakat seperti tokoh agama yang ada di Desa Bunalas. Anggota Isba terdiri dari beberapa kampung seperti Kampung Bunalas Utara, Bunalas Selatan, Morlorong, Takong, dan Baban. Sedangkan jumlah anggota Isba yang terdiri dari ibu-ibu, remaja perempuan hingga anak-anak kecil berkisaran kurang lebih 150 orang. Kegiatan atau program-program Isba. Yang pertama, mengadakan pengajian rutinan setiap malam Jumat atau Kamis malam di Masjid Nurul Hikmah Bunalas Arosbaya. Yang kedua, memperingati hari-hari besar dalam Islam. Yang ketiga, pengajian bergilir sesuai dengan permintaan anggota pengajian. Yang keempat, setiap awal bulan mengadakan hotmil Quran bergilir di rumah-rumah anggota. Yang kelima, antara 3-5 tahun sekali mengadakan rekreasi religi untuk para anggota Majelis Taklim Isba. Sehingga dengan adanya Majelis Taklim Isba ini dapat menguatkan solidaritas, religiuitas, serta dapat mempererat tali silaturahmi antar masyarakat di Desa Bunalas Arosbaya dan di sekitarnya. Selain itu, dengan adanya Majelis Taklim Isba ini dapat membantu perekonomian masyarakat, karena saat mengadakan acara pengajian, konsumsi atau jajanan yang disebut berkat itu membeli dari usaha atau jualan anggota Isba sendiri, sehingga dapat membantu perekonomian para anggota Isba dengan membeli jualannya. Dan juga dengan adanya Isba ini dapat mewadahi masyarakat yang kurang mampu dalam finansial untuk mengadakan acara seperti selamatan dan haulan, karena pelaksanaannya yang diadakan di masjid. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.